Ya, kali ini saya akan sharekan informasi yang sangat baik bagi kita, khususnya buat masyarakat Kalimantan Utara, buat Bapak Ibu ya yang punya anak yang lagi kuliah atau mungkin bro and sis yang lagi jalanin kuliah di wilayah Kalimantan Utara, atau mungkin juga bro and sis yang lagi jalanin kuliah di luar Kalimantan Utara ya. Tanggal 30 kemarin, 30 Oktober ya, ada informasi ataupun pengumuman dari pemerintah Provinsi Kalimantan Utara terkait tentang beasiswa ya, buat Bapak Ibu atau yang bro and sis ya yang lagi jalanin kuliah. Ini ada beberapa persyaratan umum yang harus kita lengkapi. Yang pertama, yang pasti mahasiswa berdomisili di wilayah ataupun berdomisili di Provinsi Kalimantan Utara ya. Mahasiswa yang kedua, mahasiswa yang pernah menempuh salah satu pendidikan dasar dan menengah di Provinsi Kalimantan Utara ya. Mahasiswa yang menempuh pendidikan program diploma, sarjana, yang magister, doktoral, kedokteran dan pendidikan profesi di perguruan tinggi baik negeri dan swasta di dalam dan di luar Provinsi Kalimantan Utara dengan memiliki indeks prestasi kumulatif ya, atau IPK minimal sudah tertera di situ. Kalau misalkan Bapak Ibu punya anak atau bro and sis yang punya IPK ya, sesuai dengan ya nilai minimal atau IPK minimal, boleh siapin langsung berkasnya ya. Dan yang keempat, mahasiswa telah menempuh pendidikan pada perguruan tinggi minimal semester 2 ya. Jadi kalau misalkan masih semester 1 yang ya mungkin bisa ditunda dulu tahun depan. Ya, yang kelima, mahasiswa tidak berstatus sebagai CPNS ya, juga TNI, pegawai tetap ya, di BUMN, BUMD, dan tidak sedang menerima bantuan biaya pendidikan dari perguruan tinggi atau lembaga lain ya, yang bersumber dari APBD atau juga APBN ya. Pemohon mahasiswa bertanggung jawab secara mutlak atas keabsahan data yang disampaikan ya, jadi bukan scanner tapi berkas asli yang disiapkan ataupun nanti akan distorkan. Nah, berikutnya guys ya juga ya Bapak Ibu, yang ketujuh di situ adalah yang membuat proposal permohonan bantuan beasiswa Kaltara Cerdas tahun 2019 tertanggal pengumuman yang dikeluarkan ya 30 Oktober 2019. Jadi ini adalah informasi ataupun pengumuman yang masih baru dan buat Bapak Ibu ya, bro and sis yang sesuai dengan persyaratan umum ini boleh segera siapin berkas-berkasnya. Ya, Bapak Ibu dan bro and sis, tadi di awal sudah saya bagikan persyaratan umum dan berikutnya ini adalah persyaratan khusus ya, yaitu membuat proposal ya, cover. Bapak Ibu bro and sis boleh ya lihat download di website yang sudah ada ya, di www.humas.kaltaraprof.go.id. Kemudian permohonan bantuan beasiswa Kaltara Cerdas ya dibuat satu rangkap dengan ya sistematika ya, ada bab 1 latar belakang, maksud dan tujuan, manfaat, bab 2 rencana penggunaan dana, bab 3 kesimpulan ya dan saran. Jadi ini ya saya yakin bro and sis semuanya ya biasa ya buat paper ataupun tugas kuliah ya, jadi jangan sampai lupa format ini ya, ada bab 1, bab 2 dan bab 3. Nah, yang kedua adalah membuat surat permohonan ya. Dan bro and sis, Bapak Ibu ya boleh langsung download ya di www.humas.kaltaraprof.go.id dan dapat dilihat juga di Sekretariat Dewan Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara ya, dengan melampirkan Frances. Bapak Ibu bisa lihat yang pertama ada fotokopi domisili Provinsi Kalimantan Utara, dan yang kedua menandatangani surat pernyataan di atas materai 6000 yang diketahui oleh perguruan tinggi yang bersangkutan ya. Format juga
Bapak Ibu Proensis dapat download di website ya, yang ada di atas. Nah, yang ketiga adalah surat keterangan aktif kuliah ya, surat keterangan aktif masih kuliah ya di perguruan tinggi ya, ditandatangani oleh pimpinan perguruan tinggi ataupun fakultas dan distempel basah. Jadi bukan scanner tapi stempel basah. Nah, berikutnya adalah fotokopi yang dilegalisir ya, atau di situ bisa dilihat ada yang keempat adalah kartu mahasiswa, kartu tanda mahasiswa ya, juga ditandatangani oleh kepala ya, bank ya, dan di stempel basah ya, jadi bukan scanner. Nah, yang kelima adalah fotokopi yang dilegalisir ya, transkrip nilai ya, kumulatif IPK atau KHS, kartu hasil studi ya, dari semester awal sampai semester akhir yang sudah ditempuh maksimal di situ adalah 8 maksimal semester 8 dan juga ditandatangani oleh kepala ya, BAP dan di stempel basah, bukan scanner. Kalau misalkan scanner di sini dijelasin tidak akan diterima ya. Yang keenam adalah fotokopi yang dilegalisir ya, kartu rencana studi KRS ya, semester berjalan dan ditandatangani kepala BAP dan di stempel basah ya. Dan ini juga bukan scanner tapi stempel basah. Nah, yang ketujuh di sini ada fotokopi buku rekening bank yang masih aktif atas nama pemohon ya, ataupun mahasiswa yang bersangkutan. Ada catatan di situ. Yang pertama untuk mahasiswa yang berkuliah atau sedang menempuh pendidikan di dalam Provinsi Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur wajib menggunakan rekening Bank BPD ya, Kaltimtara. Jadi buat Bapak Ibu Proensis yang belum punya buku tabungan di Bank BPD ya, yang belum punya tabungan di Bank BPD segera buat ya. Nah, untuk yang kedua, untuk mahasiswa yang berkuliah menempuh pendidikan di luar Provinsi Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur dapat menggunakan rekening bank ya di luar Bank BPD Kaltimtara ya. Di Bank BPD juga boleh, tapi untuk di mahasiswa yang ada di luar Kalimantan Utara, Kalimantan Timur boleh gunakan Bank Mandiri, BNI dan namun BRI ya. Dan selain itu juga ya, tidak akan diterima. Nah, pemohon yang nomor rekeningnya tidak aktif dan bermasalah pada saat pencairan maka dana tidak akan disalurkan. Jadi pastikan Bapak Ibu Proensis dimanapun berada boleh pastikan bahwa buku bank ya, ataupun nomor rekeningnya ya, tidak ada masalah. Nah, yang ke berapa sudah? Ke-8 ya. Ke-8 adalah pas foto warna terbaru ya, ukuran 4x6. Satu lembar saja dan ditempel di surat permohonan bantuan ya, yang sudah tadi Bapak Ibu Proensis download ya. Jadi ada space yang sudah disiapkan di situ dan ditempelkan di sudut kanan atas. Nah, bagi mahasiswa yang mengajukan beasiswa stimulan kurang mampu agar melampirkan surat keterangan tidak mampu ya, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang ya, minimal kepala desa, kelurahan atau juga fotokopi kepesertaan selaku penerima bantuan dari pemerintah ya, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Nah, yang terakhir di sini adalah bagi mahasiswa yang sedang menyelesaikan tugas akhir akan melampirkan proposal tugas akhir beserta lembar persetujuan yang telah ditandatangani oleh dosen pembimbing ya, maksimal semester 12 ya. Kalau di atas sudah semester 13 ya pastinya nggak akan dapat. Dan sekali lagi bisa diperhatikan, dan untuk beberapa ya, baik itu juga logo juga formatnya, Bapak Ibu Proensis boleh langsung buka website www.humas.kaltaraprof.go.id. Nah, setelah itu ya Bapak Ibu Proensis setelah menyiapkan berkas-berkas tadi ya, proposal dan lampiran langsung dijilid ya dan disampul warna sebagai berikut. Jadi diploma 1, 2, 3 ya dijilid sampul warna hijau, sarjana atau diploma 4 ya sampul warna merah ya, magister
sampul warna kuning ya, dan doktoral sampul warna biru. Diploma 3 D1 D4 kesehatan ya, dokter profesi ya, warna putih, dan tugas akhir luar daerah warna coklat, tugas akhir dalam daerah warna orange atau jingga. Nah, kalau semuanya sudah disiapin, sudah dijilid, dan kemudian sudah rapi, lengkap, berkasnya langsung diajukan kepada Dewan Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara. Jalan Binjai 3, depan Hotel Nusantara, Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara. Jadi berkas diajukan mulai tanggal 30 Oktober sampai dengan 25 November 2019 pada hari kerja. Perhatikan ada jam kerja di situ ya. Pastinya kalau Bapak Ibu beroensis datangnya ya jam 7 malam nggak akan dilayani karena di luar jam kerja. Jadi Senin sampai dengan Kamis pukul 8 sampai jam 4, kemudian hari Jumat pukul 8 sampai jam 11.30. Nah, berkas akan diregister setelah dinyatakan lengkap yang memenuhi syarat ya. Jadi Bapak Ibu bisa ya perhatikan yang ke-6, ada bagi pendaftar dalam Provinsi Kalimantan Utara paling lambat tanggal 25 November 2019 ya, sampai di Sekretariat Dewan Pendidikan, dan pendaftar luar daerah yang dikirimkan via ekspedisi paling lambat 25 November 2019 telah sampai di Dewan Pendidikan. Dan berikut ada kontak person ya, hal-hal yang kurang jelas dapat menghubungi Sekretariat Dewan Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara pada jam kerja Senin sampai dengan Jumat. Itu ada nomor yang Bapak Ibu beroensis bisa save ya. Dan kemudian ada catatan penting di situ bagi pendaftar yang mengumpulkan berkas persyaratan khusus tidak lengkap dan menyerahkan permohonan melewati batas waktu yang telah ditentukan dinyatakan tidak memenuhi persyaratan sebagai penerima beasiswa. Oke, Selor 30 Oktober 2019, Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Koordinasi Pengawasan Beasiswa Kaltara Cerdas tahun 2019.